Shalom, apa kabar? Selamat berjumpa kembali anak-anak dikasih Tuhan. Kita akan segera mulai ibadah kita saat ini. Mari kita angkat satu lagu yang berkata, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk ke hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari anak-anak dikasih Tuhan, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. 1, 2, 3, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu bagi kami. Saat ini kami akan segera mulai ibadah kami. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Roh Kudus menolong kami, memberikan kami kesungguh-sungguhan dalam kami beribadah kepadamu. Segala bentuk kuasa kegelapan iblis roh jahat yang mau mengganggu kami tolak dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa menghalau, menghancurkan setiap kuasa kegelapan yang mau mengganggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tabiskan dan buka ibadah kami saat ini. Haleluya. Amin. Baik, anak-anak dikasih Tuhan, ya kita akan masuk dalam puji-pujian. Ada kita 2 buah lagu saja yang akan kita nyanyikan. Setelah itu firman Tuhan, ya. Nanti anak-anak ikuti setiap gerakan-gerakan, ya, dari lagu-lagu 2 buah lagu ini, ya. Kemudian itu kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan judul Simpson, ya, cerita tentang Simpson dan Delila. Ya, puji Tuhan, selamat beribadah, selamat memuji Tuhan, ya, nyanyi yang sungguh-sungguh, ya, walaupun tante pendeta tidak lihat, tetapi Tuhan melihat, ya. Ketika kita nyanyi sungguh-sungguh, maka Tuhan juga akan memberkati ibadah kita. Puji Tuhan, selamat memuji Tuhan. Lebih aneh binatang bebek lehernya panjang.
Simson dan Delila. Cerita ini terdapat dalam Alkitab, yaitu Hakim-Hakim pasal 13 sampai pasal 16. Pada zaman dahulu di Israel, hiduplah seorang laki-laki bernama Manoah. Ia dan istrinya tidak memiliki anak. Pada suatu hari, datanglah malaikat Tuhan kepada istri Manoah. Malaikat itu berkata, "Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi ingat, jangan pernah mencukur rambutnya, karena anakmu telah dipilih Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel dari orang Filistin." Orang Israel memang telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Mereka dijajah dan diperlakukan dengan tidak adil. Tapi Tuhan mengasihi orang Israel. Ia ingin membebaskan mereka, sehingga Ia mengirim seorang yang akan membebaskan Israel lewat Manoah dan istrinya. Akhirnya istri Manoah melahirkan seorang bayi laki-laki yang cantik, dan mereka menamainya Simson. Simson bertumbuh besar dan ia diberkati Tuhan. Ia menjadi orang yang sangat kuat. Pada suatu hari, seekor singa muda hendak menyerang Simson. Tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson mengalahkan dan mencabik-cabik singa itu dengan mudah. Sementara itu, orang Filistin terus berbuat jahat kepada orang Israel. Dan hal itu membuat Simson menjadi sangat marah. Simson lalu menangkap 300 anjing hutan. Lalu diikatnya ekor dengan ekor, lalu ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke ladang gandum orang Filistin, sehingga terbakarlah gandum dan kebun zaitun mereka. Perbuatan Simson itu membuat orang Filistin menjadi marah, dan mereka ingin membalas perbuatan Simson. Tapi karena takut kepada orang Filistin, orang Israel mengikat tangan Simson, lalu mengantar dan menyerahkan dia kepada orang Filistin. Tapi Tuhan tidak membiarkan Simson jatuh ke tangan orang Filistin. Dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson memutuskan tali-tali yang mengikat tangannya. Lalu diambilnya tulang rahang keledai yang masih baru, dipukulnya 1000 orang Filistin sehingga mereka kalah. Tapi orang Filistin tetap tidak mau menyerah. Saat Simson berada di Gaza, mereka menghadang Simson di pintu gerbang. Tapi pada waktu tengah malam, Simson mencabut pintu gerbang kota itu. Dipikulnya di bahunya dan dibawanya ke puncak gunung. Simson lalu menyukai seorang gadis yang bernama Delila. Tapi dia tidak tahu kalau ternyata Delila adalah mata-mata orang Filistin. Karena terus-terusan dibujuk Delila, akhirnya Simson memberitahu rahasia kekuatannya. Setelah mengetahui rahasia Simson, Delila lalu memanggil orang untuk mencukur rambut panjang Simson saat Simson sedang tertidur lelap. Lalu datanglah orang Filistin menangkap Simson. Tapi Tuhan telah meninggalkan Simson. Orang Filistin lalu menjungkil mata Simson sehingga ia menjadi buta. Simson yang lemah dan buta itu akhirnya ditangkap dan dipenjara. Dan Simson yang malang itu disuruh bekerja berat selama di penjara. Kemudian orang Filistin mengadakan pesta yang meriah untuk bersyukur dan menyembah dewa mereka. Kemudian mereka memanggil Simson untuk melawak dan untuk merebutkan kalahnya. Simson lalu meminta kepada anak kecil yang membawanya agar melepaskan tangannya. Adapun gedung itu dipenuhi sekitar 3.000 orang Filistin yang siap menonton dan mentertawakan Simson. Lalu berdoalah Simson kepada Tuhan, "Ya Tuhan, buatlah aku kuat sekali ini saja, supaya aku dapat mengalahkan orang-orang Filistin yang jahat ini." Dan Tuhan mendengarkan doa Simson.
Lalu dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson mematahkan 2 tiang penyangga di tengah gedung itu. Sehingga gedung itu roboh, menimpa ribuan orang Filistin dan juga Simson. Nah adik-adik, Simson telah diberikan kekuatan yang istimewa dari Tuhan. Tapi Simson tidak menjaganya dan mempergunakannya dengan baik. Sehingga ia dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Matanya dicukil, ia dipenjara, dan ia jadi bahan tertawaan musuh-musuhnya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita diberi banyak hal istimewa, terutama keselamatan. Apakah kita perlu menjaganya? Ya, sudah pasti. Caranya bagaimana? Yaitu dengan hidup taat. Taat pada orang tua, taat pada peraturan, dan ya, taat pada firman Tuhan. Baik, anak dikasih Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ya. Firman Tuhan bercerita tentang Simson, ya. Simson dan siapa tadi? Simson dan Delila, ya. Kita anak-anak Tuhan, ya, menjadi anak-anak Tuhan harus menghargai, ya, talenta, kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ya. Simson dia kalah, ya, dia jatuh, ya, oleh karena, ya, dia tidak menjaga, ya, kepercayaan, kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya, ya. Jadi kita anak-anak Tuhan, ya, harus menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki pendirian, ya, tidak mudah dibujuk, tidak mudah dirayu untuk melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan, ya. Kita sebagai anak-anak sekolah minggu harus menjadi anak-anak sekolah minggu yang, ya, berpegang kepada kebenaran, ya, berpegang kepada firman Tuhan. Baik, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita akan tutup ibadah kita saat sore hari saat ini. Kita angkat satu lagu yang berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, ya. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus, terima Baik, semua lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan bagimu Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengarkan saat ini. Biarlah ajari kehidupan kami Tuhan, untuk menghargai kasih karunia Tuhan, untuk menghargai kepercayaan, menghargai talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Jadikan kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang memiliki pendirian, tidak mudah dibujuk, tidak mudah dirayu untuk melakukan dosa, tetapi kami terus hidup di dalam kebenaran. Berikan kekuatan bagi kami semua anak-anak-Mu yang saat ini beribadah walaupun secara online, tapi kami percaya dimanapun mereka saat ini duduk, Tuhan ada di sana. Tuhan akan memberkati mereka, masa depan, cita-cita, kerinduan mereka. Tuhan kiranya memberkati kedua orang tua mereka. Tuhan memberkati kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih
Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, anak-anak dikasih Tuhan, ibadah kita cukup sekian. Ya, selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.